Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita bisa berkumpul duduk bersama dalam majelis kita di malam setelah beberapa minggu kita libur melaksanakan Idul Kurban. Pada malam hari ini kita akan kembali menelaah tentang konsep terjadinya qada dan qadar yang kita sebut dengan takdir. Bagaimana kita ini bisa memahami tentang konsep takdir yang terjadi pada diri kita. Bahkan bagaimana kita bisa memahami konsep takdir yang terjadi pada alam semesta. Yang pertama dulu kita akan meyakini bahwasanya iman seseorang tidak akan sempurna atau bahkan tidak sah jika tidak mengimani takdir. Itu dulu. Artinya iman kita ini bisa batal. Mengimani takdir ini baik takdir buruk maupun takdir yang baik, wajib kita yakini sepenuhnya oleh setiap muslim, wajib dinyatakan sudah. Kemudian ada 4 hal atau 4 tingkatan bagaimana kita ini bisa meyakini tentang takdir. Yang pertama dengan ilmu yang disebut dengan pengetahuan, mengimani bahwa Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi dan meliputi segala hal. Itu dengan ilmu. Yakini dulu bahwasanya segala sesuatu sebelum terjadi dan yang meliputi segala hal itu sudah ada catatan semua. Kemudian dengan ditambah atau tulisan, mengimani bahwa Allah telah mencatat seluruh takdir di lauh mahfuz. Kemudian masyiah atau kehendak, mengimani bahwa segala sesuatu terjadi semata-mata atas kehendak dan izin Allah. Artinya tidak ada yang bisa terjadi tanpa kehendak yang sudah menyatakan keadaan bisa. Kemudian dengan penciptaan, urusan penciptaan, mengimani bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu termasuk perbuatan makhluk. Maksudnya kita percaya, yakin, mengimani segala perbuatan makhluk itu sudah dicatat. Duduk dicatat, berdiri dicatat, mandi dicatat. Bila ada catatannya duduk kita. Bila ada catatannya berdiri. Segala sesuatu itu sudah tertata itu. Nah, sementara dalam kehidupannya nggak ada kita mengimaninya. Disuruh duduk ya ada mau, hendaknya juga berjalan bukaan, ya pasti banyak terjadi. Itu mari pada kita. Disinilah untungnya iman. Maka sini dinyatakan bahkan imannya itu tidak sah. Tidak sah imannya. Karena ia meyakini yang terjadi itu kehendak manusianya tadi. Begitu kita tangati, mau udah menurunkannya. Tangati ya. Atas kehendak nama hatinya duduk. Nih, disinilah runtuhnya keimanan seseorang. Nanti akan kita rekonstruksi ulang lagi, bagaimana rumusan takdir itu bisa terjadi dengan diri kita. Kemudian mengimani takdir juga tidak berarti manusia hanya pasrah tanpa usaha ikhtiar dan doa adalah bagian daripada takdir itu sendiri. Nah, dinyatakan di sini mengimani takdir juga tidak berarti manusia hanya pasrah tanpa usaha atau ikhtiar. Nah, di sini artinya kita tuh mengimani, yakin
Kalau berduduk karena ada catatannya takdirku berduduk. Kalau aku berdiri karena ada catatannya berdiri. Kemudian saat duduk dan saat berdiri itu yakini bahwasanya nah ikhtiar duduk itu ikhtiar ya kan, buka ikhtiar juga, memasak ikhtiar juga, bertatapas ikhtiar juga, bermamai ikhtiar juga sebenarnya, doa ikhtiar juga. Di sini disebutkan ikhtiar dan doa adalah bagian daripada takdir. Oke, caranya kita berduduk takdirnya, bermamai takdirnya, dimamai takdirnya, semuanya tuh itu harus kita yakini. Kemudian kalau ini hadis saja kadang-kadang ini lebih pemahaman kita itu kadang-kadang kalau masuk akhirnya. Kemudian di dalam Al-Quran di sini kita ada beberapa surah dalam Al-Quran, ada 7 surah kita cantumkan. Yang pertama Al-An'am ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil bari wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi dhulumatil ardh wala rabbi wala ya'isin illa fi kitabin. Ujar Tuhan. Dan pada sisi, kata-kata sisi itu artinya ada jauh, artinya semua yang ada itu semua ada dari orang luar, maka disebutkan dan pada sisi nyawa kunci-kunci semua yang gaib. Artinya yang terjadi yang kita ada tahu nih kuncinya itu pada sisinya, artinya sudah lengkap semua di situ. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia sendiri. Adalah yang kita mengetahui. Kemudian, dan dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur, melainkan dia mengetahuinya pula. Coba bayangkan, saking rapinya daun salam bergugur aja dicatat tuh. Masa kita bermamai buka duduk berdiri kali catatannya daun salam aja dicatat Tuhan. Tidak ada terlewat sedikit pun daun gugur aja dicatat Tuhan. Bayangkan, tidak ada di muka bumi ini yang bisa terjadi itu atas kehendak makhluk ada. Ini Tuhan mengatakan bukan kita sebagai manusia. Selembar daun gugur pun sudah tercatat, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, artinya yang ada kelihatan kita. Kemudian dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Nah, kan lengkap sudah tercatat. Dan baca ada catatannya para sampai dicatat sudah. Ada kawan apa kita? Karena memang catatannya sudah ada. Oh, jangan para jah batu kan dia kan ada hawa itu. Karena memang sudah ada catatan juga. Kemudian surah Yunus ayat 61, langsung aja kita ke arti. Supaya durasi lah. Yang penting ada Al-Qur'an. Di dalam Yunus ayat 61 kata Allah, kamu tidak berada dalam suatu keadaan. Keadaan itu apa? Duduk keadaan, ya, berdiri keadaan, memasak keadaan, menangis keadaan, tertawa keadaan, begawi keadaan, samuaan keadaan. Ya kan? Adakah yang tidak keadaan? Mandi, guling keadaan. Ujar Tuhan apa? Kamu tidak berada dalam suatu keadaan. Saat kita mandi, siapa yang mandi? Kaulah kita jawab. Saat kita guling, siapa yang guling? Kamu, ya Tuhan, tidak berada pada saat mandi itu keadaan kamu mandi.
Saat kita guring tidur, adakah kita tidur? Kalau mau tidak berada pada suatu keadaan itu, kada ada kita. Itu ya bujur-bujur la ilaha illallah. Saat menjalaninya tuh nah kita jangan merasa ada. Ini ada yang bahas sesat aja bang kayak itu catatannya, artinya jangan ada boleh maakwe. Berarti bini pang bini siapa? Itu bini siapa aja? Kadang ini mengakui bini kok. Karena orang tasawuf itu jangan ada boleh maakwe. Nah sekarang orang bertakwa tuh bini siapa? Berarti kita berkeadaan itu kan? Artinya bini itu keadaan dan kita pun keadaan. Yang bertakwa pun adalah keadaan. Maka semuanya yang bertakwa tidak berada pada suatu keadaan itu. Itu katanya keadaan keakuan. Kemudian disebutkan lagi dan kamu tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan. Saat kita begawi, punya Tuhan kamu tidak berada pada suatu pekerjaan. Ada. Oh, mencangkul. Seolah-olah kita mencangkul. Tuh. Hendak nyaman lagi, kita ambil satu contoh. Bercermin. Cermin kita ada. Apa isi cermin? Kosong kan ya? Kan kosong cermin. Begitu di muka cermin kita andak meja, isi andaki wadai, andaki banyu, ada juga di dalam cermin. Meja dan wadah tadi berdiri kita di muka cermin, ada juga manusianya di dalam cermin tadi. Nah sekarang kamu punya Tuhan tidak berada pada suatu keadaan. Di dalam cermin itu adalah wadah tadi, adalah kita tadi dalam cermin. Ada sesungguhnya hakikatnya itu nggak ada. Nah itu maksudnya tidak ada. Saat kita membaca Quran sambil baca Ramin, dan di dalam cermin itu baca Quran lah, tapi terlihat membaca Quran kada ada ya Tuhan. Itu kita ini dicontohkan dengan bercermin, kita contohkan dengan bercermin. Makanya ya Tuhan kamu tidak sedang melakukan suatu pekerjaan. Kalau kita ambil umpama dengan bercermin, yang di dalam cermin, iya buat kita nih, ya tak. Kita merasa ada meja, merasa ada baju, sesungguhnya adalah kada ada. Tidak ada semua. Itu kita hakikatnya. Sehingga menyatakan kada adanya itu kada kawadi kalau orang kan ya adalah kada ada aja. Sebenarnya kita kada ada aja. Kan itu lah ditantang jadinya. Kemudian melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Nah, ini kita baca amin, kita bergerak, yang di dalam cermin bergerak juga kalau. Maka yang di dalam cermin itu adalah diri kita, makhluk ciptaan. Sekarang ketika kita bercermin tadi, ada yang di dalam cermin, siapa namanya menyaksikan yang di dalam cermin? Kan menyaksikan kita kan menyaksikan di dalam cermin. Sama. Kita ini seolah-olah kita yang melihat Tuhan, seolah-olah kita yang melihat dunia. Berarti kita bukan melihat. Puji Tuhan kami yang menjadi saksi, kami yang menyaksikan. Kami yang menyaksikan atas pekerjaan itu. Tuh itu maksudnya. Nah rasakan bila kita ngalih memahami keimanan tentang takdir ini, hendak diri kita ke dalam cermin dijatuh. Pasti. Geraknya kita gerak siapa? Mendengarnya kita mendengarnya siapa? Berkuriaknya kita berkuriaknya siapa? Tuh kayak waktu kita. Hendak kita kasih itu. Rasakan kita diri kita di situ. Ada akan bisa terjadi. Kemudian tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu biarpun sebiji jarah itu paling halus pada debu atau menyambar di bumi ataupun di langit tidak ada yang lebih kecil dan tidak pula yang lebih besar dari itu melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata Lahul Mahfuz. Ada catatannya. Ini Quran memandangkan Yunus 61. Kada ada. Ini kita makan wadai.
Samuan duduk di sini, nah kayak apa ada catatannya. Maka pada saat kita duduk, pada saat kita minum, kita tidak berada pada kondisi minum tadi, yakin itu. Pada saat minum, catatan minumnya ada sudah berdahulu, gerakan minumnya hanya kita lihat di sini. Jadi kita ini menjalankan takdir bahasanya, sementara catatan takdirnya sudah ada. Ya, catatan takdirnya itu sudah ada. Yunus ayat 61. Kemudian didukung lagi dengan surah Al-Hadid ayat 22. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis di kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah. Kan kita minggu sebelum libur tuh ada yang membahas dengan surah Ar-Rum. Telah nampak pada manusia berbuat kerusakan, manusia yang berbuat kerusakan. Nah, ya, dibahas soal hadis. Tidak ada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri. Tidak ada. Melainkan sudah ada catatannya sempurna. Kita dicatat oleh Tuhan meruntuh gunung. Waktu mencatat belum ada kita, ya belum ada gunungnya juga. Sudah kitanya ada, gunungnya ada, lalu kita meruntuh gunung. Surah Ar-Rum tafsirnya berarti bahwasanya nampak pada manusia berbuat, bukan manusia yang berbuat kerusakan. Nampak perbuatan, takdir Allah mencatat manusia berbuat kerusakan tadi, nyata nampak di situ, itu Ar-Rum. Nah, kemudian surah Al-Hajj ayat 70. Alam ta'lam anallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ardh. Inna jalika fi kitab. Inna jalika 'alallahi yasir. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi, bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab Lauhul Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah. Nah, habis tercatat, semua sudah tercatat, didukung oleh Al-Hajj ayat 70. Kemudian At-Talaq ayat 3. Wa yarjuqhu min haitsu la yahtasib wa ma yatawakkal 'alallahu fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadar. Ujar Tuhan, dan Dia memberi rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Artinya kita ini kalau menyangka apakah orang berdagang pasti dapat duit, kadang-kala pasti itu karena ujar Tuhan, aku memberi itu kadang-kala disangka-sangka oleh manusia karena sudah tercatat. Itu maksudnya. Jadi kita mendapatkan duit, jangan menuduh dagangan yang mendatangkan duit. Kita begawi, jangan menuduh gawian yang mendatangkan duit. Allah mendatangkan dari arah yang tiada disangka-sangka. Itu maksudnya. Saat kita berdagang, aku menjalankan takdir dagangnya tadi. Tuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Sudah ada ketentuan tiap-tiap sesuatunya itu. Kita bertatap rambut, bergunting rambut, ada juga catatannya. Sakit gigi ada juga catatannya. Sabarataan ada. Maka saat menjalaninya itu, ya Tuhan, kamu tidak berada pada suatu keadaan itu. Itu yang kita yakini. Kemudian Al-Furqan ayat 2. Allazi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in wa qadarahu taqdir. Ya Tuhan, yang kepunyaannya Allah kerajaan langit dan bumi, dan Dia tidak
mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Nah, ukurannya itu apa maksudnya? Ukuran kesedihan, ukuran kebahagiaan, jumlah duit yang didapat sudah rapi catatan Tuhan. Kulihan berapa kita hari ini, saat kulihan berapa hari ininya itu, nah boleh kita ke takdir, itu karena kita mengimani takdir. Biasanya kan ada sunyi aja hari ini, apa hujan, kan hujan salah, ya kan? Tidak sunyi aja hari ini, apa aja kurang anu aja, banyak anu daging kurban masih, kayak itu orang banyak. Nah, menuduh makhluk semua kita. Maka ya Tuhan sini rapi sudah kucatat seberataan segala sesuatunya itu. Kemudian Al-A'la ayat 1 sampai 3. Nih nang racak dari Jumat dibaca. Ya kan? Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahda. Ujar Tuhan, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Bila kita rahatan duduk, yakin kita, kenapa aku duduk? Karena takdirku duduk, itu mensucikan. Adakah aku duduk? Nah, ini pulang. Yunus, ya, kamu tidak berada pada suatu keadaan duduk, itu kada ada, kamu kada ada. Nah, itu makanya mensucikan nama Tuhanmu yang menciptakan dan menyempurnakan ciptaan, yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Nah, konsepnya kita, karena takdir ini akan dibantah. Takdir ini, urusan takdir ini akan dibahas dengan perasaan. Bila inya garing, ya kulir pangje orangnya makan, terus begawi terus kulir aja makan, ya udah pasti gitu. Sebab kita duduk. Saat inya makan tuh kulit, takdirnya memang kulir makan inya. Saat penyakit datang, memang takdirnya memang penyakit ada. Lalulah terhubung dengan sebab akibat. Bagaimana kita menjalaninya saat itu? Kita ini boleh gitu. Berarti kita kada boleh lah bermamai, kada boleh lah saring, kada ada alasan boleh atau tidak boleh. Mau catatannya bermamai ada, kada kau juga kita menghindari. Tuh, kayak itu kita. Maka setiap detik boleh kakak. Itulah takdir. Ketika kita berdoa, bahwa doa itu ditakdirkan juga. Tuh, kayak itu kita. Dan ini hati kita yang langsung bulik. Jangan lidah nang bulik saat kita berdoa, takdirku pang berdoa. Kenapa kita gitu? Kenapa dikeluarkan? Kita yang begini. Kemudian hadis lagi dari Ibnu Rajab menukil dari Sahih Muslim bahwasanya disebutkan hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menciptakan takdir-takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 2653. Itu Nabi menghabarkan lang kita. Ujar Nabi, Allah menciptakan takdir-takdir seluruh makhluk. Nah, berarti termasuk ada kita. Samut ada di situ, tikus ada, kucing ada. Tikus dimakan racun, tikus dimakan kucing, ada catatannya seberitaan. Kadang mau kada ada. Tuhan memadahkan dengan Al-Quran. Nabi memadahkan hadis. Kita mempraktikkan kehidupan keseharian lagi-lagi kayak apa? Ya, bila kita kalau memahami konsep takdir ini, pak kada menuduh hal lain. Itu nang hati nang berdasarkan ya. Khawatir kada mau hidup kayak apalah, isuk kayak apalah, kada mau kita kayak itu. Ya kan?
Kalau kita memahami konsep takdir kita tidak akan berpikir kayak aku isok aja, kayak apa isok kada mau, karena isok pasti menjalani takdir juga isok. Tenang, pada kita hidup pasti gitu. Tapi ya dasar kukarasi aja, asalnya kuler bener aku kukarasi tulaknya. Berajaki juga aja, hujannya kehendak unang mengarasi tadi. Tuh saat itu imannya kada sah, gugur iman kita. Segala sesuatu yang dituduhkan kehendak kok tadi manusia kan kita nih. Kada sah imannya, rusak imannya, kada sempurna imannya. Tuhan sudah mengatakan kamu tidak berada pada kondisi, kamu tidak berada pada keadaan itu kada ada. Saat kita berpikir, kamu tidak sedang berpikir. Itu maksudnya. Oh, berpikir benar kita. Begitu kita tahu berpikir ini kawalah manusia berpikir kata kawa. Itu kita memang ditakdirkan berpikir. Jadi pikiran aja kamu tidak berada pada saat berpikir siapa yang ada Allah. Sehingga setiap detik jantung kita di Allah tak harus jadinya. Itu maksud kita hidup nih. Katanya kan dibahas ini dibantah rancak dengan melihat kelakuan tuh si anu dia cangkal begawi nyaman juga aja hidupnya nang si anu aja orang berubah kuring terus ya berumur terus itu aja hidupnya masih gitu. Padahal yang kita yakini bagaimana meyakininya ini nang cangkal begawi itu catatannya ada cangkal begawi nang berumur tadi catatannya kayak itu juga. Itu kita caranya memahaminya. Setiap yang kita lakukan kita kembalikan. Itu makanya inna ana auliya Allah, ya kan? Laupun alaihim walahum yahjanun. Kita kada cemas akan kejadian yang akan datang dunia ini, kita kada mencemaskan dunia. Itu kita. Kemudian hadis yang berikutnya dari Jabir. Wahai Rasulullah, perbuatan hari ini sesuai dengan apa? Nih, nah kita dudukan di sini nih. Konon Nabi kisahnya, ya kan? Nah kita dudukan nih adalah catatannya, itu maksudnya adalah takdirnya juga. Nah, kemudian apakah sesuai dengan sesuatu yang pena-pena telah kering dengannya dan takdir-takdir berlangsung dengannya, ataukah sesuai dengan sesuatu yang akan datang? Ya anggap aja kita seolah dudukan di sini kita betakon, kita dudukan di sini takdirnya memang ada catatannya lah kita dudukan di sini itu maksudnya atau kehendak kita dudukan di sini maksudnya catatannya kada ada coba kehendak kita nak sini coba aku kada kehendak kasih kada mungkin aku duduk di sini nah kan kayak itu dibahas di bawah si anu aku ya kan masih gitu. Kemudian apa ujar Nabi? Nah, Nabi menjawab tidak ujar Nabi. Namun sesuai dengan apa yang takdir-takdir telah catat dan takdir-takdir telah berlangsung. Artinya kita duduk nih keberlangsungan catatan takdir tadi. Itu Nabi yang menjawab. Kita bakal lahir laki bini ada juga catatannya. Ada mau ada jadi serba nyarikan ada catatannya ada pada saat mengalami itu boleh kita takdir Tuhan itu mengimani orang tersebut berkata kalau begitu untuk apa perbuatan itu nah sama kita amun Tuhan sudah mengatakan kita duduk di sini baik kita ada usaha hadir kan sudah tercatat juga kita duduk di sini itu maksudnya amun kita sudah tercatat sembahyang kan usah digawe sembahyangnya kan sudah ada catatan sembahyang juga berapa kita sembahyang berapa kita duduk di sini nah dijawab lagi oleh sahabat nah jadi nang membantah tuh pada makhluk manusia nang wayah ini kada nang bertamuan Nabi gitu membantah dengan takdir amun itu apa kita melakukan amun sudah tercatat kemudian Nabi menjawab di sini bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda ujar Nabi
Berbuatlah kalian karena segala hal dipermudah kepada apa yang diciptakan untuknya. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 2648. Ujar Nabi, berbuatlah kalian. Berbuatlah tuh artinya lakukan saja. Mudah aja, karena catatannya ada, pasti mudah. Bila rezekinya catatannya ada, gawi pasti ada rezekinya. Mudah. Itu maksudnya, karena catatannya ada, gawi aja. Itu ujar Nabi. Kemudian hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga ini dari Ubadah bin Asyamit. Sesungguhnya yang pertama kali diciptakan Allah adalah pena. Catatan kita. Pertama-tama jumlah Tuhan itu catatan kita, takdir kita berkaan. Kemudian Allah berfirman kepada pena, yang tukang catat takdir. Lalu sejak saat itu terjadilah sesuatu. Terjadi catatan berkaan sudah. Kemudian dicatat, ditakdirkan hingga hari kiamat sampai kiamat lengkap catatannya sudah seberitaan, kada berubah lagi. Nah, kelompok takdir ini lalulah digolongkan ke dalam mu'alaq dan mubarak. Nah, di sini nang di mu'alaqnya ini kita nang tapuntal. Di mu'alaqnya kita tapuntal seberitaan. Nah, kemudian lihat di kolam sejarah terjadinya wahyu pertama turun apa? Ada yang tahu wahyu pertama turun? Surah ya Allah. Iqra. Kenapa ada urusan sampai yang puasa haji wahyu pertama turun nanti Iqra. Baca. Ya Jibril, wahai Muhammad, baca. Aku kan bisa baca. Baca, ada bisa ya Nabi. Baca. Apa nampu baca? Ya Nabi, diragaplah Nabi deh oleh Jibril sampai hangat badannya, lalu dilapas. Baca ujar Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya kan? Iqra bismi Pak. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Alladzi alamal bi. Artinya dari surat ini baca. Maka bismillahirrahmanirrahim itu mana? Baca dirimu. Makanya kan bunyinya man arafa nafsahu jadinya. Baca dirimu dulu nah. Yang tahu itu kisah mereka. Jadi kita nih membaca diri dahulu. Makanya sesungguhnya kamu itu diciptakan daripada segumpal darah. Makanya surah nah sekarang kita sedikit merekonstruksi kayak apa nih Tuhan merakit takdir kita. Dan ini kita akan penuhi nantinya membuat konsep rumusan takdir kepada makhluk. Ya kan? Dari Al-Quran 7 surah yang sudah kita bacakan dan hadis-hadis tadi, lalu kita ulah konstruksinya kayak apa garang Tuhan tuh berulah takdir lawan kita. Tadi sudah kita sebutkan di dalam ayat tadi ujar Tuhan, aku mencipta takdir semua makhluk alam semesta, tidak terjadi pada alam semesta, tidak terjadi pada dirimu sendiri 50.000 tahun sebelum aku mencipta dunia. Itu maksudnya. Nah, kita sedikit. Yang pertama, dahulu Tuhan itu hendak mengulah alam semesta. Yang pertama-tama apa dahulu? Di sini tadi disebutkan pena aja. Di dalam surah Al-Alaq pun pena juga. Silakan baca Al-Quran Al-Alaq. Diperintahkan pena tadi untuk mencatat. Kayak apa catatannya? Berarti Tuhan mencatat takdir. Jadi anggap aja yang pertama sebelum mencipta dunia alam semesta.
Allah mencatat atau menulis takdir-takdir. Takdir-takdir di sini yang berperan disebut dengan Al-Quran dan disebut dengan pena. Catat dulu. Apa-apa perkiraan yang dicatat sesuaikan dengan Al-Quran. Allah mencatat umur alam semesta. Usia alam semesta sudah dicatat Tuhan. Di sini disebut dengan hari akhir. Ada kan rukun iman kita di situ, ya kan? Sudah ada catatannya. Hari akhir, barang siapa yang tidak beriman kepada hari akhir, kalau sempurna juga. Sudah dicatat Tuhan usia alam semesta. Kemudian Allah lagi, nih, apa yang dicatat dunia? Nih, Allah mencatat rumusan dunia, rumusannya ini kayak apa? Oh, dari mana bahannya, apa semua Allah catat sudah. Kemudian isi dunianya dicatat, gunungnya, sungainya, pohonnya, binatangnya dicatat Tuhan, manusianya dicatat. Anda sudah seberapa? Kemudian Allah lagi, nih, membuat, anggap aja membuatlah takdir manusia. Kita langsung ke kita. Nah, di sini kita ditulis takdirnya. Tuntung Tuhan ini mau ulah ini sebenarnya tuntung sudah rangkum. Ini di Quran tadi disebutkan Allah mencatat semuanya ini nih sampai hingga terjadi hari kiamat. Ini kan berubah lagi, hanya apalagi tahap yang kedua Allah nih membuat alam semesta. Yaitu aras. Ada catatannya saudara, harus diulah Tuhan dulu. Ini yang disebut dengan alam semesta. Kemudian yang ketiga Allah membuat dunia. Membuat alam semesta dalam 6 masa. Membuat dunia dengan dua masa. Tuh, ada catatannya. Kemudian Allah menciptakan, membuat, sebenarnya kurang bagus lah, menciptakan aja itu. Menciptakan isi dunia nih. Makhluk. Habis biji dunia kita. Ya kan, Allah menciptakan makhluk. Ini rekonstruksinya nih. Berarti ini takdir tadi lengkap sudah di sini. Artinya membuat takdir manusia. Kalau kita contohkan sedih, bahagia, dan lain-lain ada sudah di sini. Lengkap sudah catatannya di sini. Dunianya hanya sudah tuntung diulah takdir, hanya diulah Tuhan. Dicipta alam semesta, dicipta dunia, dicipta isi dunia. Ini gantinya membuat kan, karena membuat ini kan bahasa manusia, tapi bahasa Tuhan adalah mencipta. Kita ganti aja karena kalau salah paham. Allah mencipta. Nih, sudah tuntung sampai ini. Nah, karena ini akan kita jadikan konsep, ya kan? Nah, kemudian kayak apa ini kita kejadiannya langsunglah menuju ke diri kita. Dari kesemuaan ini kita yakini, dari kesemuaan kita yakini, anggap aja sekarang kita di sini manusia. Nih, urusan penciptaan manusia kita ada di sini pula. Kita yakini dulu, yakinkan dulu yang terjadi di sini. Ada catatannya di sini.
Qurannya ada, hadisnya ada, ya. Qurannya ada, hadisnya ada. Nah, ini kejadiannya di sini catatannya. Ketika di sini ditulis minum, minumlah, kan belum pelakunya di sini. Ini pelaku minum. Ketika dagang, ada catatannya dagang. Di sini pelaku dagangnya. Nah, itu maksudnya. Nah, dibuktikan dari apa? Kita lihat proses penciptaan manusia. Tuh lanjut sini. Artinya itu sekarang proses penciptaan manusia. Proses penciptaan manusia. Al-A'raf 172. Al-Insan, An-Nisa. Banyak surahnya kan yang menjelaskan tentang penciptaan manusia. Nah, kita rangkum dulu. Manusia diciptakan dari air. Nah, walaupun bahasanya lain-lain, air mani, ya kan? Saripati tanah, tapi kita yakini manusia itu dari banyu sabarataan, air. Manusia dasarnya air. Alakah. Kemudian air jadi darah. Yang cara mengolah manusianya. Tuhan cara mengolah manusianya. Kemudian darah turun lagi. Jadi apa darah? Darah menggumpal jadi daging. Darah menggumpal jadi daging yang disebut dengan qalb. Oh, orang nyambutnya hati. Nah, sekarang ini proses. Jadi kita ini kada mau karena maksudnya iman kita ini kada mau keluar masuk. Kalau kita memahami konsep takdir ini kada mau. Sekarang ketika manusia diciptakan dari air, kemudian jadi darah, kemudian darah menggumpal jadi daging yang disebut dengan hati, qalb, umur 4 bulan. 4 bulan. Nih, ujar Tuhan, kutiupakan roh ke dalam daging yang segumpal daging, atau disebut dengan ke dalam hati. Nah, masuklah ke dalam hati. Masuklah roh, hiduplah kita di sini. Nah, berarti kita 4 bulan hidup. Ada rohnya, ada nyawa. Sudah. Apa ujar Tuhan di sini? Kemudian ujar Tuhan, ketika sudah ditiupkan roh ke dalam segumpal daging tadi, ujar Tuhan, aku ambil 4 perkataan. Cek hadisnya. Aku ambil 4 perkataan. Setelah hidup, Allah ambil 4 perkataan. Apa aja? Matinya. Mati dan hidup. Sudah dicatat Tuhan. Diambil. Kemudian apalagi? Rezekinya. Allah berikan rezeki dari tempat dan waktu yang tidak disangka-sangka. Kemudian jodohnya. Jodoh lawan siapa? Sudah ada catatannya. Kemudian nasib. Nah, ujar Tuhan, aku ambil 4 perkataan. Bukan ketika kita hidup diulahkan Tuhan takdirnya, bukan. Di sini bahasanya aku ambil 4 perkataan. Kita tanyakan, di mana Allah mengambil? Ini yang sudah tercatat di sini. Di sini Allah mencatat sedih, bahagia, sugih, kaya, miskin dan sebagainya. Di sini nih. Seberataan Allah ambil kalimatnya ini, Allah anda kasih nih, tuh anda kasih nih. Nah, itu maksudnya. Ini bagian kesedihan, bagian bahagia, bagian harta, bagian ini, bagian ini. Diambil Tuhan kelompoknya. Tuh, 4 kelompok ternyata Allah membuat takdir kita di situ. Diandak Tuhan kasih ini. Bukan ketika manusia dicipta, hanya Allah maulah takdirnya. Bukan, ini rangkum sudah sampai dunia kiamat, sudah ada catatan seberataan ini. Nah, itu maksudnya. Ternyata nama-namanya pun adalah ada sudah.
Ya, di sini misalnya Mang Sahria ada catatannya sudah di sini, Budi ada di sini, Haris ada, lengkap sudah di sini catatannya, Ujang ada di sini seberapa anak ada sudah di sini, lahir Ujangnya di sini, nah lahir Budinya di sini, ambil ngarannya di sini, diandak ke sini, seolah-olah kita mengulah ngaran kayak itu. Ini nah, kejadiannya nih kayak itu. Makanya orang bertasmiyah, ya bulan sama itu kabima sama kallahu bi ajali ini sama itu kak. Nah, kalimatnya jelas. Anggap aja kita kisahnya ini. Lahirlah sini ibad misalnya. Ah, lahir ibad di sini. Wahai baji, karena belum mengeran, ya kan? Engkau aku beri nama dengan nama yang tertulis di alam ajali di sini. Oh ada ibad di sini tulisannya, aku ambil lah ngaran ibad. Nah, aku buat, aku anda ke sini. Kan kayak berarti si ibad Ujang Budi sudah ada takdirnya masing-masing di sini. Ada sudah. Namanya ini sudah berikin takdirnya lengkap sudah catatan Tuhan sampai kiamat. Ada ditempel lah ke sini. Oh, nah, hanya kita menjalani nang empat ini. Ketika menjalani nang empat ini, di sini takdir, di sini kehendak judulnya. Saat berkehendak inilah kita nang tahijab tatipu. Semua nang terjadi ini seolah-olah ini nang berkehendak nih nang bakal lakuan. Yunus ayat 61 yang menangkal, kamu tidak berada pada suatu keadaan itu satu. Kamu tidak melakukan pekerjaan apapun. Tidak ada bencana kepada di alam semesta, tidak bahkan pada dirimu kada ada. Kecuali sudah tercatat. Artinya kita ini kadang-kadang menghindari. Kalau ada catatannya, rabah kasih pak tunggul juga di sini. Di sini catatan kasih pak tunggul bukan kasih pak tunggul, tapi di sini adalah ini kelakuan kesipak tunggulnya, sini catatan kesipak tunggul, itu maksudnya. Tuh, makanya kita ada kesulitan kalau kita bikin konsep bagaimana nanti orang bisa memahami tentang konsep takdir. Kayak apa caranya gitu? Nah kan kita ini supaya ini kalau kita memahami di sini, maulah hidup kita itu kada tenang. Nang kada tenang tuh karena kita tuh menuduh sebab, menuduh makhluk. Kada berduit, menuduh gawian, kada ada. Kada berduit, menuduh kuler. Orang berduit, menuduh cangkal. Pasti kan tuh. Catatannya ada. Nah kemudian muncul ayat. Allah tidak merubah suatu kaum apabila ini kada merubah dirinya, kada merubah seorang. Oh, catatannya sini ujung, catatannya sini ibad. Kayak apa merubahnya? Karena kita sudah mengetahui catatan rumusnya di sini, nyaman mengubahnya. Oh, kalau ngaranku ini kan kakek ini aja, ku tambahi pang sahuruf, ku tambahi pang dua huruf, berubah ada kira-kira. Tuh, itu keyakinan kita jadinya. Itu nang Allah kada akan merubah. Kenapa? Karena catatan ini sudah ada sebenarnya sampai kiamat. Amun hendak merubah, nih. Lalu kisahnya kita nang merubah lah. Kada perubahan di sini sudah ada di sini perubahannya kayak itu maksudnya. Itu kita mengimani takdir. Kan ringkas sebenarnya. Nah di sini nang tapuntal nih kita sebenarnya nih tapuntal di sini. Kayak apa ini kita nih memahami takdir keadaan. Ketika kita menjalani kesusahan kepedihan, tuduhannya banyak. Pian kalau mengamalkan hal-hal yang kayak ini dalam kehidupan keseharian, sembahyang nikmat benar. Bawa aja sembahyang, kada ada tuduhan lain. Maka niatnya aku sembahyang maghrib 3 rakaat, ya kan? Lillahi ta'ala. Lillah itu kayak apa lillah? Sekarang latih ya. Ketika sembahyang, nang berdiri ini adalah kita kadada Yunus sudah menyatakan itu. Kemudian kenapa aku sembahyang? Allah menakdirkan aku sembahyang. Berarti siapa yang sembahyang? Hilang diri kita. Allah. Kenapa aku takbir? Siapa yang takbir? Samuaan hilang panah kita. Itu nang lillah. Ini ucapannya lillah. Tapi sembahyang kenapa? Malih aku aja. Kada sembahyang ada sambati. Nah, tuduhan selalu kepada makhluk. Kada mau kita kembali ke rumusan hal seperti itu.
kada tabulik gitu. Nah, itu maksudnya ini sebagai rumusan takdir. Dan kebetulan malam hari ini kita hidup 2 hari ini ya di bulan Muharram. Muharram itu kan sejarah Nabi hijrah dari kota Makkah ke Madinah. Kenapa Makkah pindah ke Madinah? Karena di Madinah dimusuhi orang, pindahlah ke Madinah. Kawalah kita memahami ini juga konteksnya. Mudah. Madinah itu apa? Makkah itu apa? Makkah itu ya hati kita. Makkah hati. Nah, mem. Kap. Ha, ini hati. Madinah. Ya kan? Madinah, mem. Dal. Non. Ha, ini Madinah. Karena sudah di Makkah ini lengkap catatannya, ini di hati ngeranya lengkap sudah catatannya, kan kejadian manusia di hati. Ketika harus dimasukkan ke sini catatannya lengkap diambil sini diandak ke sini. Karena catatannya lengkap, amun bertahan di sini, catatannya tadi di sini kesipak tunggul, maulah kejadian kesipak tunggul, amun kada pindah ke sini. Saat kita di Madinah ini ingat lawan Makkah. Berarti kita di mana nih? Di Madinah kan kita. Madinah itu kan hati. Apa? Makkah itu hati. Madinah apa? Ini ada huruf dalnya tampak. Tampak lah catatan di sini tadi. Amun bertahan di hati yang ada mau catatannya di sini makan. Maulah makan terjadi. Amun kita kada keluar. Kada hijrah. Kayak itu maksudnya itu ngarannya Muharram. Dari bulan aja kita kalah memahami kejadian bulan. Kayak sapar, Imam Muharram, kenapa sapar? Orang memahami bila sapar aja panasan. Bila Muharram nih jangan mengadakan perdebatan, jangan mengadakan permusuhan, namanya bermusuh bermaaf-maafan, pasti gitu. Karena haram di bulan Muharram ini melakukan sesuatu yang mengundang permusuhan. Itu aja kisahnya. Padahal apa? Nih, ketika kita sambahyang, ketika kita berdoa, kada tahu kenapa sambahyang, kenapa berdoa, kada boleh ke sini, kada bermusuh lah. Itu ngarannya permusuhan, itu ngarannya perdebatan. Karena kada memahami konsep takdir. Ketika kita ada di sini, berada di bulan Muharram, kada kita paham juga kisahnya. Itu yang kita pahami. Artinya akan selalu ada di mana hari-hari itu penampakan dan penampakan itulah harus kita kembalikan ke asal. Ini bagian daripada konsep takdir kita. Insya Allah mungkin kita bagaimana karena ini diminta untuk dibuatkan konsep seperti ini, bukunya ada konsepnya supaya anak cucu kita ujarnya nih, ujar bubuhannya kayaknya kalau memahami kayak pagarang kejadian Tuhan itu merumuskan takdir kepada diri kita. Karena kita ini sarabanya saat kesedihan aja, saat aku aja hendak bertarikat, hendak mahaluat, bukan kehendak aku aja nang maulah aku hendak beramal ini, aku juga nang kehendak adalah catatannya di sini masih gitu kan. Saat kita berulah itu seolah-olah kita nang berulah, padahal catatannya memang sudah ada di sini. Maka pada saat mahaluat apa yang kita baca, boleh kita ke sini, ini kebahagiaan ini. Bolehlah kita samoaan sudah tahu. Pada saat kita kembali ke sini adalah diri kita. Kayak itu maksudnya la ilaha illallah. Boleh kita sebenarnya. Makanya lebih mudahnya lagi kita upamakan kita tuh tadi dengan bercermin. Andok cermin, andok cermin. Kita berjauh, ada kita di dalam cermin, kita bicara cermin. Ada diri kita dalam cermin, andok di meja, isi wadah di meja. Di dalam cermin ada juga wadah, ada juga meja. Kita bermamai, ada juga dalam cermin bermamai. Ujar Tuhan apa? Kamu tidak berada pada suatu keadaan. Maka di dalam cermin kita, nah disinilah kalimatnya hati-hati dijaga. Kita ini dari jet, tapi bukan jet. Kalau ada memahami. Jet itu kan bergerak tanpa digerakkan, ya kan? Ia mendengar tanpa diberikan alat pendengar, ia melihat tanpa diberikan mata. Itu jet. Sekarang orang yang di dalam cermin mengaku ibad bisa dibicara min, ujian dalam cermin aku ibad, kau lah itu.
jauh ikut nang asli, nang dalam cermin adalah. Kau lah mendangan nang dalam cermin. Tuh diri kita kayak itu. Cuma nang dalam cermin ini kadang akan ada kalau kita kan dalam cermin sama. Kalau Allah ada adalah kita. Ini di sini. Nang ada mautan dua juga. Artinya kita ini berbuat ke dalam cermin adalah kita. Kada mautan dua. Kayak itu maksudnya. Aku bagian daripada zat, tapi aku berasal daripada zat, tapi aku bukan zat. Bahasa lainnya apa? Ini orang ada duduknya kita mengaku Tuhan. Nang sambayang Tuhan, nang puasa Tuhan, nang makan. Berarti Tuhan-Tuhan semuaan. Ya nang ada sambayang lagi. Ada Tuhan tadi. Tuh, sama kita bercermin, nang di dalam cermin mengaku. Tuh kayak itu. Kita ini anak mudanya tadi berbuat bahwa nang dalam cermin itu adalah kita. Nang di luar cermin bagaimana aja kawalah bergerak seorang yang di dalam cermin tuh. Tuh. Inya mengaku ada berjauh kita adalah dalam cermin. Itu maksudnya. Bagaimana kita memahami konsep takdir, bagaimana kita memahami konsep ketuhanan. Antara yang mencipta dan yang diciptakan. Antara yang mencipta dan itu kada sama. Kada kau sama. Ya, asalnya maha mendengar. Ia mendengar tanpa apapun. Ia melihat tanpa apapun. Ia tidak berada, tidak diperhatikan. Sementara yang dalam cermin itu. Artinya kelakuan dalam cermin itu kita menggerakkan bahasanya. Ya, berarti kalau kita umpamakan tadi mengambil suatu bayang-bayang, makanya kan kita ada disebut dengan bayang-bayangnya. Bayang-bayangnya. Ya. Tapi sama ya, ada. Contoh kita bicara angkat tangan kanan dalam cermin apa? Kiri. Tuh, kayak itu maksudnya. Ada mau sama, pasti terbalik. Itulah antara rumus zat dengan pencipta atau keduniaan. Nah, sekarang kita simpulkan, kayak apa kita menjalani kehidupan yang selama ini? Hancurkah iman kita? Kan demi imankah kita mengimani? Ternyata kehidupan kita keseharian ini ternyata banyak menggugurkan iman kita. Tapi dia mau dipikir-pikir, dasar inya juga panggil kan bakahandak aja. Coba aja jangan bakahandak, kan ada ilmu, kan bakal aja. Pasti gitu kan? Pada saat kita bakal, pada saat kita berpikir, siapa yang berpikir? Itu maksudnya. Kita pahami. Ada catatan sebenarnya. Ini konsepnya ini dulu, matangkan adalah konsep ini karena pemahaman di sini kita pun dari pura jadi belum masuk ke tema dulu. Karena ini masih terpuntal konsep ketuhanan terpuntal, konsep takdir terpuntal. Di mana konsep ketuhanan terpuntal? Aku bingung ya, gue madahkan aja. Kita dari jet tapi bukan jet. Lalu siapa kita? Tuh. Mau lah, ini galapung, kita olah roti, ujar roti, aku galapung, mau lah. Lain, tapi roti dari gelapung tuh kayak itu sama kita. Karena bilanya roti mengaku gelapung, apa bedanya kita mengaku jadi Tuhan? Nah itu kita nih, kada ada. Bila kita kada ada, ya sudah aku di dalam itu hilangnya sudah. Kita ini sesungguhnya tidak ada. Bukan kita ini, kayak namun kita sembahyang, kita mengaku sembahyang, kita puasa mengaku puasa, ya nang dua terus. Ulah kita kayak bercermin orang yang di dalam cermin dengan yang di luar sama lah, kada sama. Nang di luar cermin sakahandak bakal lakuan, nang di dalam cermin mengikuti geraknya kodratnya ya nang di luar cermin kayak itu. Jadi nang dalam cermin bukan orang yang di luar cermin, bukan, tapi berasal dari orang yang di luar cermin sama kita. Bila kita paham, oh ternyata aku kan ada tuh, itu artinya saat nang dalam cermin berkelakuan, aku itu aku menuju keluar ini sama kita, sehingga ada kawa dikeluarkan akunya tadi seperti itu. Jadi insya Allah mudah-mudahan ini kita akan mengusung tentang konsep takdir. Jadi Al-Quran kita ada 7 surat, ada pengembangan suratnya, kemudian ada hadis juga. Jadi bagaimana kita memahami ketika kita menjalani suatu kehidupan. Di sini masih simpang siur, masih keluar masuk.
pengakuan jahat masih ada di diri kita dan di jemaah kita masih kita. Ini sangat sangat kita sadar. Mungkin ini yang bisa kita jelaskan, kita tutup. Setelah ini baru kita akan adakan ujian terjawab dan sebagainya. Kita tutup dulu. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.